Miso OTT KPK terhadap Kabasarnas ternyata berbuntut panjang. Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Deputi Maki, ada Kurniawan Adi Nugroho. Selamat malam Pak Kurniawan, sebelumnya terima kasih telah bergabung sama Berita Satu Malam hari ini. Kalau Anda sendiri melihatnya bagaimana seharusnya KPK bertindak saat mengetahui ada anggota dari TNI yang terjerat sebuah kasus? Karena kita lihat ini bukan pertama kali ya. Kita juga ingat kasus korupsi helikopter AW101 juga itu pernah menjerat instansi yang sama. Ya, jadi begini Mas, dalam Undang-Undang KPK pasal 42 itu mengatakan KPK berwenang untuk melakukan koordinasi dengan penegak hukum lain, termasuk di dalamnya adalah militer. Nah, ketika kemudian kewenangan, karena bahasanya adalah berwenang. Nah, soal kemudian dipakai atau tidak memang menjadi kewenangan dari KPK sendiri, tetapi kalau kita bicara soal penghormatan terhadap institusi lain dan kemudian kita bicara soal penegakan hukum yang lebih efektif, katakanlah begitu, maka seharusnya sejak awal KPK dalam hal ini adalah pimpinan, karena kalau kita lihat beberapa kewenangan KPK yang lain, misalnya melakukan penyadapan, kemudian gelar perkara, penetapan tersangka, itu kan melibatkan pimpinan. Sehingga seharusnya pimpinan pun itu melakukan koordinasi dengan TNI, Puspom misalnya, terkait ada dugaan atau minimal kecurigaan ada sebuah tindak pidana korupsi yang melibatkan militer aktif. Harusnya dibangun sejak awal. Kalaupun misalnya saya bisa memahami apa yang dilakukan oleh Direktur Penyidikan KPK yang menyatakan mundur, karena dia melihat bahwa pimpinan kemudian lepas tanggung jawab, lepas tangan gitu katakanlah. Dia tidak membackup apa yang dilakukan oleh anak buahnya. Padahal kalau kita bicara soal gelar perkara katakanlah begitu, pimpinan akan selalu dilibatkan, dan pimpinan tahu bahwa ini ada kemungkinan, ada kecurigaan melibatkan militer aktif, sehingga seharusnya pimpinan pun langsung berkoordinasi dengan Puspom. Pak Kurniawan sendiri, itu apakah Anda kemudian melihatnya apa yang kemudian harus dilakukan oleh pimpinan KPK terkait dengan etikanya? Karena kesalahan ini kan ini juga sudah dikatakan oleh wadah pegawai KPK ya, yang mengatakan bahwa penetapan tersangka itu tidak main-main. Semua pimpinan pasti mengetahui adanya misalnya OTT ataupun penetapan seseorang tersangka. Yang Anda lihat harusnya apa yang dilakukan oleh KPK? Yang seharusnya dilakukan KPK adalah kalau terhadap pimpinan ya pilihannya cuma dua, mengundurkan diri atau Dewas menetapkan pemberhentian tidak hormat. Karena ini seperti mengingkari apa yang dilakukan oleh pejabat di bawahnya, Direktur Penyidikan, penyidik, penyelidik, segala macam, itu seperti diingkari bahwa mereka tidak tahu menahu, pimpinan tidak tahu menahu. Itu satu hal yang aneh menurut saya, karena sekali lagi penetapan tersangka, kemudian bahkan untuk penyadapan itu kan dari KPK, dari pimpinan, kemudian mengajukan permintaan izin ke Dewas. Tidak langsung ujuk-ujuk penyidiknya minta ke Dewas, tidak. Jadi pimpinan yang melakukan itu, artinya mereka dari awal sudah tahu, dan ini adalah OTT. OTT itu biasanya itu diawali dari penyadapan. Betul, yang diketahui oleh pimpinan ya. Dari dulu, ya. Kalau Anda melihatnya setelah kemudian pimpinan KPK sudah minta maaf nih kemarin Pak, apakah itu dirasa cukup? Atau harusnya ada proses-proses lainnya yang harus dihadapi? Ini kan dari Direktur Penyidikannya sudah mundur. Apakah kemudian harus ada sanksi etik yang dikenakan kepada pimpinan KPK? Dan juga yang Anda lihat Pak, ini benar-benar kehilafan atau apa ya? Atau sebenarnya ada maksud lain yang ingin disampaikan oleh KPK? Kalau saya melihatnya begini, kalau soal maksud lain itu membaca hati nurani agak susah berarti. Tapi apapun kan ini sudah terjadi, dan sebaiknya negeri ini diajari pimpinan itu bertanggung jawab terhadap apapun yang dilakukan anak buahnya sepanjang bahwa itu sesuai prosedur yang dilakukan, yang berlaku. Jadi tidak kemudian lempar tanggung jawab seolah-olah anak buah yang salah. Sementara prosedurnya dijalani dengan baik, ada penetapan tersangka. Sebelum sampai ke penetapan tersangka kan pasti ada gelar. Dan gelar itu ada pimpinan.
Jadi tidak ada istilahnya kemudian anak buahnya khilaf, itu nggak ada. Jadi yang bisa dilakukan dalam konteks ini adalah Dewas proaktif memeriksa semua pimpinan yang ada, termasuk ketika kemudian Pak Firly lebih baik main badminton di Manado, itu apakah memang sengaja menghindar atau bagaimana? Itu kan harus periksa semuanya. Dan kalau memang terbukti ada pelanggaran etik, kalau menurut saya kalau Pak Firly khususnya, mohon maaf, ini sudah berkali-kali sudah diputus bersalah oleh Dewan Etik, sehingga kalau misalnya terbukti melakukan pelanggaran etik lagi, menurut saya lebih baik langsung jatuh ke pelanggaran etik berat. Jadi seperti itu, dan karena sudah kondisinya sudah memanas seperti ini kan sudah seperti kalau dulu di zaman Pak Joko Susilo misalnya. Pak Kurniawan, kita mau ke kasusnya dulu nih. Kalau dari TNI kan memastikan bahwa proses kasus ini kan secara transparan. Tapi kalau kita lihat di kasus sebelumnya, mentok tuh Pak, di helikopter ya. Kalau Maki sendiri melihatnya bagaimana harusnya proses hukum ini kita kawal untuk kemudian jika benar ada kasus korupsi yang merugikan negara, ini dijatuhkan atau disanksi orang yang terlibat ini? Ya kalau menurut saya gini aja, penetapan tersangka itu kan pencabutannya hanya bisa dengan pra peradilan. Jadi tidak bisa kemudian penyidik ujuk-ujuk sudah ditetapkan tersangka kemudian dicabut tersangkanya karena kesalahan prosedur seharusnya dilakukan oleh Puspom misalnya. Ya silahkan saja si pihak yang ditetapkan sebagai tersangka mengajukan pra peradilan ke Jakarta Selatan, buka-bukaan lah di situ. Bahwa kemudian nanti pengadilan memutuskan bahwa si KPK bersalah, ya sudah, nggak apa-apa, terima aja. Tapi bukan di situ, tidak kemudian pencabutan tersangkanya dilakukan oleh Puspom yang menyatakan ya belum tersangka. Berarti kan ini kan jadi persoalan hukum baru ini antara KPK dengan Puspom TNI gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Kurniawan Adi atas perbincangan singkat kita. Kita tentunya berharap bahwa kasus ini bisa diselesaikan begitu, sebagaimana mestinya. Terima kasih Pak.